Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali bertemu untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga selalu tetap sehat dan tentunya harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Dan jangan lupa untuk kalian yang beraktivitas di luar untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya agar dapat mencegah penularan COVID-19 ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, bagi siswa yang belum absen, silahkan absen di Google Classroom dan jangan lupa untuk klik hand in atau klik serahkan agar absennya masuk ya. Silakan untuk membaca dan memahami materi yang telah Ibu berikan di Google Classroom mengenai materi pembelajaran hari ini, yaitu laporan keuangan. Nah, yang selanjutnya silakan siapkan buku maupun catatannya dan alat tulisnya. Barangkali ada poin-poin penting yang harus dicatat dan tidak ada dalam materi pada PowerPoint yang telah diberikan di Google Classroom. Nah, kemudian untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita akan mengulas materi pertemuan sebelumnya. Ada yang ingat materi apa yang telah kita pelajari pada minggu sebelumnya? Betul sekali, kita telah mempelajari jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Karena pembelajaran ini dilakukan secara satu arah, maka untuk mengulas materi pertemuan sebelumnya, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan melalui aplikasi Quizzes. Nah, oleh kalian setelah pembelajaran ini berakhir, silakan untuk memasuki aplikasi Quizzes tersebut. Nah, untuk waktu pengerjaannya yaitu sekitar 5 menit. Terlebih dahulu kita masuk ke link quizzes yang telah diberikan, kemudian tunggu hingga pada halaman untuk memasukkan kode. Nah, setelah ada pada halaman untuk memasukkan kode, masukkan kode yang sudah tertera dalam PowerPoint sebelumnya. Selanjutnya yaitu memasukkan nama untuk sebagai username dalam quiz ini.
pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai laporan keuangan. Untuk manfaat kita mempelajari laporan keuangan, yaitu kita dapat membuat laporan keuangan perusahaan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, laporan arus kas. Nah, dari kegiatan tersebut kita mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita menggunakan dana atau uang saku yang diberikan oleh orang tua, ataupun kita contohnya telah memiliki penghasilan. Nah, melalui kita belajar membuat laporan keuangan, kita dapat mengetahui pengeluaran apa saja yang telah kita keluarkan dari uang kita tersebut. Kemudian kita mengetahui juga posisi uang kita itu ada di mana, atau posisi uang kita itu tinggal berapa. Nah, itu salah satu manfaat terapan yang dapat kalian gunakan gitu, dari akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tujuan pembelajaran pertemuan kali ini, peserta didik mampu mendeskripsikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kemudian laporan perubahan ekuitas, itu laporan posisi keuangan atau laporan neraca, dan laporan arus kas. Nah, untuk metode pembelajaran yang digunakan yaitu yang pertama ada metode ceramah, kemudian tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Kemudian untuk teknik penilaian pengetahuan, kemudian sikap, dan yang terakhir yaitu keterampilan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silahkan untuk membaca materi yang telah Ibu berikan melalui Google Classroom. Nah, silahkan dibaca, kemudian apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan catat terlebih dahulu, kemudian silahkan tanyakan di akhir pembelajaran melalui Google Classroom ataupun WhatsApp. Nah, untuk materi yang pertama yaitu ada pengertian dari laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari pencatatan transaksi yang telah dilakukan selama periode tertentu sehingga dapat diketahui kondisi keuangan perusahaan, kemudian juga sebagai gambaran mengenai kinerja suatu perusahaan. Setelah kita melalui proses pencatatan, yaitu mulai dari menganalisis transaksi, kemudian membuat jurnal umum, kemudian membuat buku besar, kemudian membuat neraca saldo, kemudian membuat jurnal penyesuaian, dan terakhir kemarin yaitu membuat kertas kerja. Selanjutnya yaitu membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini sebagai gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan setelah dilakukan rangkaian pencatatan transaksi sebelumnya. Dari serangkaian pencatatan tersebut, maka hasil akhirnya yaitu berupa laporan keuangan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari laporan keuangan, maka yang selanjutnya, apakah laporan keuangan ini penting dan mengapa demikian? Nah, silahkan diskusikan mengenai pentingnya laporan keuangan dan mengapa laporan keuangan penting, kemudian sebutkan juga jenis-jenis dari laporan keuangan. Silahkan untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Kelompok ini sudah Ibu bagikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, masing-masing kelompok terdiri dari 6 anggota. Kemudian silakan diskusikan, ya Ibu beri waktu selama 15 menit. Diskusikan melalui WhatsApp grupnya masing-masing. Kemudian setelah diskusi dilakukan, silakan catat mengenai poin-poin penting tersebut di dalam LKPD kelompok yang telah Ibu berikan di Google Classroom. Nah, setelah itu, Ibu akan menunjuk hanya 2 kelompok yang akan presentasi. Presentasi akan dilakukan melalui video conference Zoom setelah pembelajaran ini ya. Setelah melakukan presentasi, silakan dilakukan tanya jawab antar kelompoknya. Baik, presentasi telah dilakukan dan berjalan dengan lancar ya. Terima kasih kepada kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya, dan terima kasih kepada anak-anak semua yang telah aktif dalam diskusi, baik memberikan pendapat maupun menyampaikan pertanyaan, sanggahan, dan jawabannya. Dan baik, untuk meluruskan dari proses presentasi
sebelumnya bahwa memang laporan keuangan sangat penting bagi perusahaan. Nah, mengapa demikian? Karena laporan keuangan ini menjadi sumber informasi mengenai keadaan perusahaan, apakah dalam kondisi baik atau tidak. Nah, selain itu, laporan keuangan ini juga penting sebagai sumber informasi bagi para stakeholder ya, seperti pelanggan, kemudian investor, kreditur, dan lain-lainnya. Nah, sedangkan untuk jenis-jenis laporan keuangan agar lebih mendalam, selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi mengenai jenis-jenis laporan keuangan. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu ada manfaat dari laporan keuangan. Nah, manfaat dari laporan keuangan ini dilihat dari sisi pengguna. Nah, yang pertama ada bagi investor. Nah, bagi investor, laporan keuangan ini sangat penting karena investor yang mana menanamkan modalnya ke perusahaan perlu mengetahui apakah uang yang diinvestasikannya ini telah digunakan dengan baik atau tidak, dan untuk mengetahui bagaimana kondisi perusahaan ini di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Apakah perusahaan ini masih layak untuk diberi investasi atau justru investor memilih untuk pindah ke perusahaan lain yang lebih menguntungkan. Kemudian yang kedua yaitu manfaat bagi kreditur. Jelas kreditur sebagai pemberi pinjaman, seperti contohnya misal bank, harus mengetahui kondisi keuangan perusahaan melalui laporan keuangan. Nah, melalui laporan keuangan tersebut, kreditur dapat mengetahui apakah perusahaan ini dalam kondisi keuangan yang baik atau buruk untuk ditentukan apakah perusahaan ini layak untuk mendapat kredit atau tidak. Sehingga ketika kreditur meminjamkan uangnya, dapat diketahui apakah perusahaan ini mampu mengembalikan dana yang dipinjamnya atau tidak. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu manfaat bagi manajer. Tentunya manajer sebagai kepala dari perusahaan harus mengetahui kondisi perusahaan ini sedang dalam keadaan bagaimana. Nah, melalui laporan keuangan, manajer dapat mengetahui kondisi keuangan tersebut. Nah, apabila perusahaan dalam keadaan baik, maka manajer akan membuat perencanaan-perencanaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Jika perusahaan dalam kondisi baik, maka manajer contohnya dapat membuat atau membuka cabang perusahaan yang baru. Nah, selain itu, apabila kondisi perusahaan sedang mengalami kondisi yang tidak baik, maka manajer harus mempunyai rencana ataupun solusi untuk mengatasi hal-hal yang menyebabkan perusahaan dalam kondisi tidak baik. Kemudian bagi pemerintah, manfaat dari laporan keuangan tentu saja sebagai patokan untuk menentukan besarnya pajak yang dipungut. Nah, melalui laporan keuangan kita dapat mengetahui perusahaan mengalami laba atau rugi, kemudian ditentukanlah besaran pajak sesuai dengan besarnya laba atau rugi yang dialami oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan dari laporan keuangan. Yang pertama, untuk menyelidiki informasi mengenai posisi keuangan perusahaan. Nah, melalui laporan keuangan perusahaan ini dapat kita ketahui jumlah kas, jumlah piutang, jumlah utang, ataupun jumlah modal dari perusahaan tersebut berapa dan dalam kondisi baik atau tidak bagi perusahaan. Untuk yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan bagi para pemakai informasi akuntansi. Nah, seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa pemakai akuntansi diantaranya yaitu investor, kreditur, manajer, kemudian pemerintah. Nah, melalui laporan akuntansi tersebut, kita dapat memenuhi kebutuhan mereka mengenai laporan akuntansi. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui hal-hal yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Nah, melalui laporan keuangan ini, kita dapat mengetahui perusahaan ini telah melakukan transaksi apa saja, seperti misal penjualan, penjualan apa saja yang telah dilakukan, kemudian adanya penarikan pribadi atau prive, kemudian ada pembayaran sewa,
ataupun pembayaran beban-beban lainnya. Yang terakhir yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas segala sumber daya yang telah dipercayakan. Nah, pertanggungjawaban ini yaitu untuk para pemegang saham maupun investor yang telah menginvestasikan dananya kepada perusahaan. Laporan laba rugi atau profit and loss statement adalah laporan yang dibuat oleh perusahaan yang tersusun dari pendapatan dan beban pada suatu periode berjalannya perusahaan. Kemudian untuk pengertian laporan laba rugi yang selanjutnya yaitu jumlah dari pendapatan dan beban yang terjadi pada suatu periode usaha atau bisnis. Kemudian laporan laba rugi. Kemudian laporan laba rugi ini menunjukkan keuntungan atau kerugian yang dialami oleh perusahaan. Nah, dari ketiga pengertian laporan laba rugi tersebut dapat kita simpulkan bahwa laporan laba rugi adalah laporan yang dibuat oleh perusahaan dan susunannya itu ada unsur pendapatan dan unsur beban yang terjadi pada periode berjalannya akuntansi. Di dalam laporan laba rugi, kita dapat mengetahui perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau kerugian. Nah, seperti yang telah kita alami atau kita lakukan ketika membuat kertas kerja, kita juga sebenarnya telah mengetahui perusahaan mengalami laba atau rugi. Nah, namun dalam laporan laba rugi ini susunannya lebih sistematis dan lebih jelas, yaitu terdiri dari pendapatan dan beban. Kemudian kita mengetahui hasil akhirnya, yaitu perusahaan mengalami laba atau rugi. Nah, dalam laba rugi ini kita juga dapat mengetahui mekanisme terjadinya laba atau rugi yang dialami oleh perusahaan. Nah, apabila pendapatan lebih besar daripada beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka perusahaan akan mengalami laba. Nah, apabila pendapatan lebih kecil daripada beban-beban yang dikeluarkan, maka otomatis perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, yang selanjutnya yaitu ada bentuk dari laporan laba rugi. Yang pertama ada bentuk single step. Bentuk single step ini biasanya digunakan oleh perusahaan jasa, yang mana kegiatan operasinya masih sangat sederhana. Nah, untuk susunannya yang pertama ada komponen pendapatan, kemudian yang kedua ada komponen beban, kemudian akan menghasilkan laba sebelum pajak, dan terakhir ada atau laba bersih setelah pajak. Nah, untuk bentuk dari laporan laba rugi yang kedua yaitu ada multiple step. Nah, multiple step ini biasanya digunakan oleh perusahaan dagang, mana aktivitas perusahaannya lebih kompleks. Nah, untuk komponen yang pertama yaitu ada komponen pendapatan, yang kedua ada harga pokok penjualan, kemudian ada beban operasional, kemudian ada pendapatan di luar usaha, kemudian ada beban di luar usaha, kemudian ada laba sebelum pajak, ada laba setelah pajak. Nah, untuk laporan keuangan yang kedua yaitu ada laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang berisi mengenai perubahan komposisi ekuitas atau modal perusahaan pada periode berjalan. Nah, dalam laporan perubahan ekuitas susunannya yaitu ada modal awal pemilik, kemudian ada laba atau rugi yang dialami oleh perusahaan, kemudian ada prive atau pengambilan pribadi, kemudian akan menghasilkan modal akhir perusahaan. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh laporan perubahan ekuitas. Dapat kita lihat yang pertama-tama yaitu ada nama perusahaan, kemudian laporan perubahan ekuitas, dan selanjutnya yaitu periode pencatatan akuntansinya. Nah, untuk susunannya yaitu ada modal awal, contohnya modal per 1 Desember, kemudian ada laba atau rugi, kemudian laba atau rugi itu ditambah atau dikurangi dengan prive atau pengambilan pribadi, kemudian hasil tersebut akan menjadi penambahan atau pengurangan sesuai dengan keadaan perusahaan, apakah laba atau rugi.
Nah, dari hasil tersebut maka akan menjadi penambah atau menjadi pengurang dari modal awal, kemudian setelah itu akan menghasilkan modal akhir perusahaan. Nah, agar materi dari laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas ini dapat lebih dimengerti, maka kita akan mengerjakan contoh soalnya. Nah, di sini yang pertama kali harus ada yaitu neraca lajur atau kertas kerja. Nah, di sini ada PT Mercu Buana periode 31 Desember 2020. Nah, ini sudah ada neraca lajur dari PT Mercu Buana. Nah, yang selanjutnya yaitu kita buat formatan dari laporan laba rugi. Nah, untuk yang pertama yaitu ada nama PT-nya, PT Mercu Buana, kemudian ada nama laporannya yaitu laporan laba rugi dan periode pencatatan akuntansinya. Nah, untuk komponen yang pertama pada laporan laba rugi yaitu ada pendapatan. Nah, pada perusahaan ini bergerak di bidang jasa fotokopi, maka pendapatan fotokopi. Nah, untuk nominalnya kita lihat dari kertas kerja di akun pendapatan fotokopi dan melihatnya pada kolom laba rugi ya. Pada kolom laba rugi kita lihat pendapatan fotokopinya. Pendapatan fotokopi kita lihat yaitu 90.880.000, kita pindahkan nominalnya ke laporan laba rugi. Nah, untuk komponen yang selanjutnya yaitu ada beban gaji. Ada komponen beban, yaitu ada beban gaji, beban listrik, sampai pada beban bunga dan beban administrasi. Nah, tergantung dari perusahaannya. Nah, di sini kita juga sama memindahkan nominal beban-beban tersebut. Nah, untuk menyusun beban ini kita sesuaikan dengan yang ada pada kertas kerja, yaitu dimulai dari beban gaji hingga beban administrasi bank. Beban gaji hingga beban administrasi bank ya. Nah, untuk nominalnya sama, kita lihat dari kolom laba rugi. Nah, untuk beban-beban ini ada di sebelah debit ya. Kita pindahkan semuanya dari beban gaji hingga beban administrasi bank. Kita pindahkan. Beban listrik, kemudian ada beban perbaikan, kita pindahkan. Kemudian beban sewa 350.000. Kemudian ada beban asuransi 150.000. Kemudian ada beban iklan, kita luruskan 560.000. Kemudian ada beban perlengkapan 4.670.000. Kemudian ada beban penyusutan 25 juta. Kemudian ada beban lain-lain 376.000, kita pindahkan. Kemudian ada beban bunga dan beban administrasi. Nah, setelah kita memindahkan semua
nominal dari beban-beban. Selanjutnya kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan 36.471.000 untuk beban. Dan kemudian setelah kita mengetahui jumlah beban keseluruhan, kita dari pendapatan fotokopi ini kita kurangkan dengan beban yang telah dikeluarkan. Kita kurangi. Nah, kita telah mengetahui bahwa labanya itu sebesar Rp54.409.000. Kita samakan untuk mengetahui apakah laporan laba rugi yang telah kita buat ini telah benar. Kita samakan pada laba yang terdapat pada kertas kerja ya. Nah, labanya sudah sama Rp54.409.000. Nah, yang selanjutnya yaitu menyusun laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Nah, yang pertama-tama kita buat dulu nama perusahaan, kemudian laporan perubahan modal dan periode pencatatan akuntansinya. Nah, untuk komponen yang pertama ada modal awal atau modal per 1 Desember 2020 ya. Kita melihatnya dari neraca lajur pada akun modal. Nah, ini modal Tuan Bambang. Kita lihat nominalnya pada kolom neraca. 210 juta rupiah. Kita pindahkan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu laba bersih. Nah, bisa dilihat dari laporan laba rugi atau dari kertas kerja ya. Laporan laba bersihnya itu sebesar 54.409.000. Nah, untuk price-nya kita bisa lihat juga dari kertas kerja. Price-nya itu 4.500.000 ya, kita sama lihatnya dari kolom neraca. Nah, yang selanjutnya kita kurangkan antara laba yang dimiliki perusahaan dengan price yang telah dilakukan. 54.409.000 dikurangi price. Nah, apabila perusahaan mengalami laba, maka terjadi penambahan modal. Penambahan modalnya sebesar 49.909.000. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan modal awal. Kita tambahkan. Nah, dan di sini akan muncul modal akhir dari perusahaan PT Mercubuana sebesar Rp259.909.000. Nah, apabila perusahaan mengalami rugi bersih, maka rugi bersih menjadi penambah. Maka rugi bersih ini ditambahkan dengan price, kemudian akan dijadikan sebagai pengurang modal awal. Nah, modal awal dikurangi dari rugi dan price yang telah dilakukan. Nah, maka akan menghasilkan modal akhir periode pencatatan akuntansi. Nah, itu untuk latihan soalnya, semoga dapat dimengerti. Nah, yang selanjutnya apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang belum dimengerti, silahkan tanyakan saja melalui Google Classroom atau melalui WhatsApp. Nah, baik, untuk pemaparan materi pertemuan kali ini dicukupkan. Kesimpulannya dari pembahasan materi pertemuan kali ini yaitu yang pertama, bahwa laporan keuangan ini sangat penting untuk dibuat oleh perusahaan. Nah, kemudian tujuan dibuatnya laporan keuangan ini untuk mengetahui
mengenai kondisi keuangan perusahaan. Nah, dan dari situ kita dapat melihat gambaran mengenai keadaan atau kondisi perusahaan. Nah, yang selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi ini terdiri dari dua komponen, yaitu komponen pendapatan dan komponen beban. Di dalam laba rugi ini pula kita dapat mengetahui bahwa perusahaan mengalami laba atau rugi. Nah, laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menggambarkan perubahan komposisi modal selama periode tertentu. Nah, dalam laporan perubahan ekuitas ini terdiri dari komponen modal awal, kemudian laba atau rugi, kemudian ada prive atau pengambilan pribadi, dan modal akhir perusahaan. Kegiatan pembelajaran tadi sangat bagus ya. Terima kasih kepada anak-anak yang telah aktif dalam pembelajaran. Tetap pertahankan keaktifannya ya. Untuk anak-anak yang masih belum aktif, silahkan kemukakan saja apa yang ada di benak kalian. Silahkan utarakan pendapat-pendapat kalian maupun jawaban-jawaban kalian. Karena di dalam kelas ini tidak ada pendapat maupun jawaban yang salah, hanya saja mungkin belum tepat. Nah, oleh karena itu, dengan belajar kita senantiasa memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Namanya juga belajar, maka wajar apabila masih salah atau belum tepat. Nah, untuk materi pertemuan berikutnya, kita masih akan membahas mengenai laporan keuangan. Nah, kita akan membahas mengenai laporan posisi keuangan dan arus kas. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah materi yang telah disampaikan ini telah dipahami atau telah dimengerti oleh peserta didik, maka Ibu akan memberikan soal evaluasi. Dan kalian dapat mengakses soal evaluasi tersebut pada Google Classroom. Baik, untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua dan kalian tetap semangat dalam melakukan pembelajaran jarak jauh ini ya. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.